sekarang ini adalah proses lidik, di mana untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atas laporan dari Sarah tersebut. Nah, hari Jumat kemarin kita telah mendatangi, ada 25 pertanyaan yang dijawab oleh Rizal Gibran atas proses lidik tersebut. Nah, ketika menjawab itu, unsur atas perbuatan KDRT itu menurut pendapat hukum kami tidak terpenuhi karena memang tidak ada bentuk kekerasan, ancaman ataupun dampak-dampak tindak kekerasan lainnya yang ada di diri Sarah sebagai korban. Sehingga kemarin keberadaan Rizal menjelaskan, memaparkan dan memberikan bukti-bukti fakta-fakta terkait dengan tidak pernah ada persoalan itu. Kenapa? Karena di laporan itu terjadi peristiwa hukumnya adalah di bulan Maret. Sedangkan berdasarkan waktu, Rizal itu berumah tangga di Februari, ya kan? Artinya minggu pertama, minggu kedua, ketiga itu kan masih suasana seromantis-romantisnya pengantin baru. Sehingga unsur kekerasan dimaksud kita berkeyakinan dan Rizal menyampaikan tidak pernah dia lakukan. Berarti tidak ada, berarti luka-luka itu sebelum ada pernikahan, Bang. Apa yang pernah saya tanyakan? Ini kalau Anda menyatakan luka-luka itu sebelum apa setidaknya, apapun yang didalilkan tentang luka-luka itu silakan tanya ke pihak sana untuk membuktikan. Karena apapun dalil yang dikeluarkan itu harus ada pembuktian. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, itu kan harus akan ada penelitian lebih dalam ya, harus pakai forensik, apa segala macam, atau visum ulang, atau itu akan panjang gitu kan. Tapi walaupun saya mengetahui gitu kan ya, gambaran-gambaran seperti itu ya nantilah ada wadahnya Bang ya untuk kita buka. Itu sudah ditanyakan, tapi yang bersangkutan mengatakan ya silakan aja nanti kita buktikan. Iya. Di penyelidik. Nah, menanggapinya gimana? Secara teknis hukum, kalau itu dia dalilkan berarti kan ada dalam pembuktian dia. Akan tetapi termaksud yang dia bilang di tangan apa semua itu, kita sampai sekarang tidak pernah melihat. Selama dia berumah tangga, tidak ada luka-luka terkait seperti itu, ya, yang karena akibat kekerasan yang dilakukan oleh Rizal. Makanya daripada itu karena dia yang mendalilkan, maka kewajiban dialah untuk membuktikan dalil tersebut. Ya. Ini sedikit aja. Ya. Saya itu tipikal yang kalau semua dalam rumah tangga ya, saya memberitahu sebagai seorang imam, saya memberitahu gitu kan. Kalau pada saat saya kalau sayang itu saya memberitahu gitu kan. Kalau saya marah, saya diam. Kalau saya kecewa, saya pergi atau bukan meninggalkan, pergi maksudnya menghindar dari konflik. Dan sebenarnya sudah 3 kali saya pushback untuk menghindari konflik. Dan itu saya cukup ada rentang waktu yang kedua itu cukup lama, hampir sebulanan. Saya meninggalkan karena saya bukan meninggalkan, saya pergi untuk tidak terjadi konflik gitu. Jadi kita main logika aja, saya bela diri dan 2 gitu. Kalau saya pukul anak orang ya pasti gitulah gitu. Nah, jadi saya kalau marah saya diem gitu. Nah, tapi bagian mana sih Kak Rizal kan bilang ini fitnah gitu kan. Mungkin bagian mana sih atau apa yang Ya nanti gini kan kita sudah sangkal semuanya Bang ya. Nanti bagian mananya nanti akan diperdalam di wadah-wadahnya di penyidik. Nanti kita akan perdalam di situ gitu. Karena ini kan masih proses ya Bang. Nanti kan apa yang menjadi keterangan Rizal terhadap 25 pertanyaan itu, mereka kan akan gelar, mereka akan proses. Apakah ada tindak pidana dalam laporan Sarah ini? Itu dulu. Karena mau diketahui dulu ada tidak pidana KDRT itu. Nah, itu yang sedang dikaji. Nah, kalau nanti misalnya sudah mereka melakukan gelar, mereka cari, barulah mereka yang nanti menentukannya. Sehingga kami sama Rizal sudah bersepakat bahwa terhadap sesuatu yang kita sampaikan ke publik hanya area-area yang terkait dengan tidak melakukan atau bagaimana. Tetapi proses bukti fakta biarlah pihak kepolisian saja yang memegangnya dan mereka lah yang memiliki kewenangan untuk mengolah data fakta yang kami sampaikan seperti itu. Mas Rizal, sebagai pembunuhan karakter nggak sih, karena berembus isunya sangat ya. Pasti berpengaruh, tapi kan sekarang netizen juga sudah pintar ya gitu. Ya sekarang gini aja, saya mengutip apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita
Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukan itu. Orang yang membencimu tidak akan percaya itu. Gitu kan. Jadi ya sudah, nggak apa-apa ya, kita nanti kan pembuktian aja, nanti ada wadahnya gitu kan. Nggak usah ini nanti di counter ini kan, jadi malah blunder kan gitu, malah blunder nanti jadinya ambigu kan gitu. Jadi ya sudah, saya tetap menjalankan profesi saya walaupun sometimes memang agak terpengaruh ya. Tapi tentunya sih sekarang juga lingkungan saya juga bisa melihat gitu kan, apalagi saya juga di lingkungan pendidikan juga gitu kan. Mereka juga akan melihat dari pembuktian gitu. Oke, seberapa pengaruhnya di profesi Mas Gibran sekarang, artinya kan di dunia pendidikan ya? Ya ada sedikit pengaruh, tapi kan tentunya kan juga akan melihat dari banyak faktor segi kan. Buktinya kan saya masih aktivitas, saya masih kerja gitu kan. Dari situ aja kan juga mungkin masyarakat juga bisa menilai. Tapi pengaruhnya, KDRT loh, KDRT. pengaruhnya tuh tapi seperti apa? Kayak mungkin dapat apa tuh stres? Saya alhamdulillah masih di lingkungan orang-orang yang dihadapi. Saya masih ada sahabat-sahabat, ada keluarga-keluarga yang masih support gitu kan. Terus pengaruh apa kayak kemarin Rizal menghilang, stres apa enggak? Buktinya gini deh, kan ada rekam jejak digital saya di IG saya gitu kan ya. Yang dikatakan saya stres, saya ngapain tuh di IG gitu. Counter dong gitu kan. Nah, saya ngajak media biar berimbang gitu kan. Rizal Gibran stres, tidak ini. Counter dengan waktu informasi itu apa kegiatan saya di IG. Iya, kalau sesuai kacamata saya juga Bang Rizal dari awal saya tidak nyari pembenaran perjuangan, nanti pas dalam ini saya silakan kalian menilai sendiri, berasumsi sendiri. Rizal selama berumah tangga memangnya apa sih kekerasan apa? Karena pihak sana ngeklaim secara Ya makanya gini, makanya kekerasan apapun juga, silakan apapun yang didalilkan, silakan dibuktikan dulu. Tapi selama ini selama berumah tangga Bang Rizal merasa Tadi kan saya sudah bilang, saya kalau marah diem, kalau kecewa saya menghindar, dan saya sudah 3 kali menghindar gitu. Justru saya kembali lagi itu dari siapa-siapanya nanti lah, bukan di sini. Saya banyak punya banyak Bukti. ini, tapi pihak sana ngeklaim punya bukti-bukti, terus punya surat visum dokter juga. Kalaupun misalnya mereka keluarkan, itu kan sudah menjadi ranah dalam proses penyidikan. Gimana, apa nih nanti bandingnya? Iya, makanya kita kan ketika menghadiri panggilan PNJ penyelidik kemarin, bagi kita udah terang benderang bahwa berkeyakinan kita itu tidak pernah ada dilakukan oleh Rizal. Adapun peristiwa-peristiwa yang dia maksud itu tidak merupakan kategori kekerasan dalam rumah tangga menurut pendapat hukum kami dan menurut bukti kita yang ada. Nah, yang kedua, kita pun melihat yang kemarin dia itu kan di media. Harus buktikan dulu. Kita kan bilang ke penyidik, kami mengetahui unsur apa yang dilaporkan dari pertanyaan yang diberikan kepada Rizal. Sehingga saya berkeyakinan, Rizal berkeyakinan tidak pernah ada seorang Rizal, apalagi dia ini dan 2, ya kan, karate, yang kalau memukul menghajar itu kan, waduh, fatal sekali kan akibatnya kalau secara fisik. Makanya tadi Rizal sampaikan, dia ini tipikalnya kalau ada permasalahan ketika dia diam tidak juga mengerti, tidak bisa dipahami, tidak bisa dijalani oleh pasangannya, maka dia lebih baik pergi dulu sementara untuk menenangkan, barulah dia kembali lagi, sehingga kontak fisik terkait akan terjadi kekerasan, benturan itu tidak akan pernah terjadi, karena itu memang sifat alami Rizal Gibran dari dulu sampai sekarang, yang memang itu sifat asli. Dan itu yang diajarkan di dunia bela diri saya, itu harus sportif gitu kan, karena kan Sarah ini istri bukan musuh gitu loh, yang mana saya harus terancam gitu kan. Itu pun juga kecuali kalau saya di jalanan ketemu preman, saya terancam nyawa saya, nah baru saya akan keluarkan bela diri saya gitu kan. Kalau ini kan istri yang perlu saya cintai, saya sayangi, bukan untuk jadi samsak saya gitu kan. Apalagi kan informasi dibanting, dicekik gitu kan. Waduh. Pihak sana juga ngeklaim bahwa akan terus Karena proses ini dan sampai ke pengadilan. Yang perlu kita pahami bahwa dia mengklaim peristiwa hukum itu di bulan Maret. Laporan itu di Februari tahun berikutnya. Ya? Iya, nah makanya dari jarak yang begitu jauh, apa yang membuat itu menjadi laporan sekarang? Apa yang membuat dia itu memiliki rekam medis? Kenapa? Dia ini sebagai suami ketika waktu berumah tangga, sakit yang diderita oleh Sarah
dia itu mengantar ikut ke rumah sakit. Ya, 2 minggu. Iya kan, 2 minggu ada, Ini makanya setelah menikah ya bang? Iya kan sempat sakit kan, saya rawat tuh. Iya, Saya rawat di rumah sakit. makanya saya urus jejak semuanya. rekam medis itu beliau megang, beliau mengetahui. Makanya ketika kita kemarin, saya tidak bisa buka substansinya, Ya. tetapi kita katakan bahwa kita juga counter peristiwa pada tanggal ini di rumah sakit ini misalnya. Ini dia penyakitnya, ini dia persoalannya, kan begitu. Sehingga kemarin itu kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan. Benar tidak unsur KDRT itu terpenuhi di dalam laporan polisi yang dilakukan oleh Sarah? Berarti rekam medis yang dilampirkan pihak sana mungkin ya bang? Itu Mungkin ya, adalah mungkin ya. Kalian belum lihat kan? Berarti itu rekam medis memang karena Ya sakit. nantilah. Karena ini ada wadahnya, nggak bisa dibuka di sini ya. Kan kalian juga dari segi hukum kan juga bukan wadahnya untuk saya buka di sini. Nanti kan jadi nanti opini begini ya. Di sini ya sudahlah. Nanti kan ada wadahnya gitu kan. Walaupun saya dihujat netizen deterjen seluruh Indonesia nggak apa-apa. Nanti kalau memang udah akhirnya tidak terbukti melakukan Nah itu nanti kan tindak masih kan KDRT. proses. Iya, Bukan kalau tidak. kalau memang nanti tidak terbukti, apakah mau Lapor. lapor balik gitu, pencemaran nama Ini baik? sekarang ini prosesnya masih ada 2 tahapan. Pertama lidik dulu kan. Lidik ini kan belum selesai. Lidik itu untuk menentukan tindak pidananya. Baru kedua, kalaupun memang terjadi naik status, berarti kan adalah namanya sidik untuk mengetahui siapa pelakunya. Nah, ini kan masih di bawah. Sampai sekarang pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi atas proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu yang Pendalaman, pertama. ya. Masih pendalaman. Nah, yang kedua, apakah Rijal melakukan langkah-langkah hukum? Tentu seperti yang kita sampaikan sebelumnya, beliau ini bersama kami tim kuasa hukum sedang mengkaji, mengevaluasi, menganalisa ya atas dampak daripada laporan polisi ataupun pernyataan yang dilakukan oleh S atas diri beliau. Kenapa? Ini yang berdampak supaya apa? Memang untuk melaporkan seseorang adalah hak warga negara yang merasa dirugikan, akan tetapi setiap laporan itu memiliki konsekuensi hukum yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dikeluarkan statement pernyataan-pernyataan yang masih baru ditandatangani laporan polisi sudah distatementkan Ya, kegiatan ABCD. dan kemarin kan juga baru interview dan klarifikasi. Ya. Oke.